Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu hudahu ila yaumiddin. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman di pimpinan cabang Istimewa Muhammadiyah Australia ya. Dalam hal ini Ustadz Iza yang telah memberikan amanah kepada saya untuk bersilaturahim, ngobrol-ngobrol ya melalui daring ini. Mudah-mudahan harapan kita sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Firdaus ini dicatat sebagai amal ibadah. Ya, walaupun kita ini daring ya, kita sudah mengorbankan harta kita berupa kuota ya kan. Nah, ini menjadi amal baik kita ya kan, amal baik kita dengan niat ikhlas karena Allah, insya Allah ini mampu menggugurkan dosa-dosa kita, amin ya, besar ataupun kecil ya. Baik, ini singkat saja karena katanya sampai jam 5 ya kajian kita. Saya paham kita semua masgul belum masgul ya, kita semua sibuk ya. Berarti di sana jam berapa nih Pak? Sudah hampir Isya, Ustaz. Kan udah hampir Isya. Baik. Ini temanya sangat menarik dan sangat asas ya, fundamental, yaitu tentang tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah dan efeknya dalam kehidupan seseorang ya. Baik. Jadi dalam kajian-kajian tauhid ya, itu ada pembagian tauhid itu mulai diperkenalkan oleh salah seorang ulama besar, yaitu Imam Ibnu Taimiyah, dan itu sebagai representatif dari kalangan salafi gitu, atau salaf gitu, golongan salaf, bukan salaf ya, golongan salaf. Jadi ada kholaf, ada salaf gitu. Yang nanti gurunya diruntut temu dengan Imam Ahmad kan Hambali gitu. Di mana beliau itu membagi tauhid itu kepada 3 ya, walaupun nanti ada yang menambahkan jadi 1 jadi 4 ya, itu mulkiyah. Itu tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, dan ada lagi tambahannya ya yang juga menjadi kajian yaitu mulkiyah ya. Ini kita membahas tentang tauhid rububiyah. Tauhid itu sendiri kan artinya dari kata wahada ya, yuwahidu. Tauhidan artinya menjadikan satu. Wahada yuwahidu. Artinya ya, kaitannya dengan rububiyah ini, dari rububiyah ini dari apa? Masdar sinai gitu kan. Masdar jadian ataupun buatan yang menunjukkan itu adalah ittisafullah, ya, mensifati Allah Subhanahu wa taala bikaunihi dengan statusnya Robban, sebagai Tuhan. Gitu kan. Nah, itu rububiyah. Artinya di sini singkatnya kalau kita ditanya apa sih itu tauhid rububiyah? Ya, ini kita mencoba untuk memahami kembali ya secara definitif ya. Jadi yang maksud dengan tauhid rububiyah itu adalah singkatnya keyakinan ataupun pengakuan yang disertai dengan keyakinan yang mantap dalam jiwa seseorang bahwa tidak ada Tuhan yang menciptakan sekaligus juga memelihara alam ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Itu harus dimasukkan ke dalam jiwa itu ya. Pemahaman itu, tauhid itu harus disertai dengan keyakinan yang mantap dalam jiwa kita. Karena kalau tidak ada keyakinan, yaitu nanti tidak ada pengaruh gitu kan, tidak ada efek gitu Pak ya. Makanya dalam beragama ini, dalam berakidah ini harus betul-betul disertai dengan keyakinan gitu kan. Makanya Buya A.R. Sultan Mansur, kenal Bapak-bapak ya, Ibu-ibu, Buya A.R. Sultan Mansur itu siapa? Beliau ini mantan ketua PP Muhammadiyah ya? Ya, betul. Mantan ketua umum PP Muhammadiyah, pengurus besar Muhammadiyah itu 2 periode ya, 1953 sampai 1959. Ulama
dari Sumatera Barat. Jadi beliau ini adalah muridnya Haji Rasul, yaitu Haji Rasul ini ayah daripada Buya Hamka kan gitu ya. Artinya Buya Air Mansur itu kakak iparnya Buya Hamka. Ya, ini tokoh besar juga. Beliau tidak sempat sekolah di luar negeri. Ya, asli menimba ilmunya lokal ya. Tapi luar biasa ilmunya dan pengaruhnya luar biasa. Dan dikenal di internal Muhammadiyah ini sebagai ideolog Muhammadiyah. Kenapa dikatakan ideolog Muhammadiyah? Karena kekuatan tauhidnya itu, gitu ya. Pendalaman tauhidnya itu yang mantap. Nah, sehingga betul-betul efek dan dia berani gitu. Nah, kata beliau apa? Berkaitan dengan pentingnya keyakinan itu keimanan itu disertai ataupun tauhid itu disertai dengan keyakinan, karena kata beliau kalau tidak ada keyakinan itu seperti beliau mengumpamakannya seperti air yang dipukul gitu. Air yang dipukul oleh ombak besar ya, lalu kemudian air itu naik ke tepi pantai secepat mungkin dan secepat itu pula dia turun. Artinya apa? Tidak ada bekas, tidak ada pengaruh yang kuat gitu ya. Tidak ada memberi manfaat juga gitu. Makanya kalau tauhid keyakinan ini disertai dengan keyakinan maka akan memberikan efek luar biasa. Nah, sekarang yang dimaksud dengan efeknya itu apa? Kan begitu ya. Maka saya akan mencoba untuk melakukan pendekatan terhadap ayat Al-Qur'an, yaitu surat Al-Anfal. Ya, keyakinan kita terhadap Allah sebagai Maha Pencipta, Maha Pemelihara ini ya, yaitu apa? Keyakinan itu ya akan menumbuhkan ketaatan kepada Allah dan Rasul. Itu yang paling penting itu. Ya, jadi karena iman itu, apalagi para ulama itu kan mendefinisikan apa sih iman itu ada 3 unsur ya. Qaulun bil lisan, apalagi tasdikun bil qalbi wa amalun bil jawarih gitu kan. Jadi iman itu ada 3 unsur. Pertama diucapkan dengan lisan gitu ya. Diucapkan, diikrarkan. Syahadat namanya kan. Maka orang yang mau masuk Islam itu wajib untuk membaca syahadat atau syahadatain. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan gitu kan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Udah ya, lisan. Nah, itu harus disertai dengan hati itu, pembenaran. Ya, karena kalau hatinya berpaling berarti tidak sempurna kan, berarti dia munafik kan gitu. Jadi harus disertai dengan keimanan, ketulusan. Makanya siapapun dalam beragama ini, ketika orang mau menyatakan mau masuk Islam, maka itu tanpa ada paksaan, la ikraha fiddin, disertai dengan ketulusan hati. Maka kita pun berdakwah juga begitu, tidak boleh kita memaksa orang lain dalam masalah akidah. Ini ya. Jadi mengajak boleh gitu kan. Mengajak boleh, tapi tidak boleh memaksa gitu kan. Menyampaikan boleh. Karena prinsipnya dalam berdakwah ini rumusnya adalah wa ma'ala rasul illa al-balag. Tidak ada kewajiban bagi Rasul, ya, apalagi bagi ustadz, bagi kiai, buya, illa al-balag, kecuali menyampaikan kebenaran itu. Kan gitu ya. Nah, jadi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, efek yang paling penting tadi kembali ya, efek yang paling kuat itu dari tauhid rububiyah itu menghadirkan ketaatan. Itu sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal, wa atii'u Allah wa rasulahu in kuntum mu'minin, gitu kan. Taatlah kepada Allah dan Rasulnya jika kalian orang-orang yang bertauhid, gitu. Jika kalian orang-orang yang beriman, gitu kan. Jadi kalau kita betul-betul tadi percaya dengan rububiyah gitu kan, yakin bahwa Allah itu sebagai pencipta alam ini gitu kan. Khalaqas samawati wal ard wa ma fihinna gitu kan. Wa ma bainahuma
ya, maka ya harus taat, patuh kepada Allah. Nah, kaitannya ini ya, tentu ketaatan ini pertama ya berarti dalam masalah ibadah gitu kan. Berarti konteksnya maka muncul itulah tadi ya, yang kedua itu. Jadi setelah tahap rububiyah itu, maka kata Buya Asyar Mansur itu berlanjut kepada tahap yang kedua itu, tauhid uluhiyah gitu kan. Artinya apa tauhid uluhiyah itu? Itu keyakinan bahwa tidak ada yang disembah gitu. Tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini saya menarik juga ini, ada satu ayat ya, dan juga ada satu pendapat. Ternyata dulu itu Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah, orang-orang kafir jahiliyah itu sebetulnya mereka itu mengakui tauhid rububiyah gitu. Mengakui Tuhan itu Allah itu sebagai pencipta dan pemelihara. Misalkan di Al-Qur'an surat Al-Ankabut ayat 61 ya, pojok-pojoknya saya nggak lupa ya, nggak hafal, nggak lupa ya. Itu kalau sudah di Hidayat hafal itu pojok-pojoknya ya, kiri kanannya, atasnya. Jadi apa bunyinya ayat itu? Wala ing sa'altahum. Kata Allah, jika engkau hai Muhammad bertanya kepada mereka ya, kepada orang-orang kafir jahiliyah tadi itu, man khalaqas samawati wal ard, siapa yang telah menciptakan langit dan bumi, wasakhara syamsa wal qamar, dan telah menjalankan ya matahari dan qamar dan bulan itu, layakulunallah, pasti atau niscaya mereka benar-benar akan mengatakan Allah. Allah yang artinya apa? Mereka mengakui itu, beriman itu, tauhid rububiyahnya. Lantas apa masalahnya tugas Rasul itu? Yaitulah untuk membereskan tauhid uluhiyahnya. Kenapa? Karena mereka itu mengakui Allah sebagai Tuhan, tetapi masalah uluhiyahnya ini bermasalah gitu kan. Mereka tidak menyembah Allah, menyembah yang lain gitu kan. Atau menyekutukan Allah gitu. Nah, padahal konsep dalam uluhiyah itu ya, itu adalah juga sama dalam tauhid uluhiyah itu, bahwa tidak ada yang disembah kecuali Allah. Iya karena budu wa iya karena stain. Jadi efeknya sangat luar biasa ya, terutama tadi itu berefek kepada masalah ibadah. Ketaatan itu kan meliputi beribadah, termasuk juga mentaati aturan-aturan, pedoman-pedoman yang telah disebutkan dalam Al-Quran ataupun Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketaatan. Ini saya akan mengambil contoh. Kemarin saya menyampaikan khutbah Jumat ya berkenaan dengan hikmah menegakkan syariat Islam menurut Buya A.R. Sultan Mansur juga ini ya. Karena kebetulan saya mengkaji tentang beliau ini ya di S3 ini. Jadi apa hubungannya nih ya? Ini ada satu kasus di Indonesia ini yang memperhatinkan kita. Di tahun 2022 ini itu tercatat dari kepolisian ya Republik Indonesia itu, angka kejahatan kita ini semakin meningkat dari tahun sebelumnya. Yaitu berapa angkanya itu? Yaitu 276.507 kasus kejahatan. Ya. Artinya meningkat 7,3% katanya dari sebelumnya. Ya, saya bacakan lagi, 276.507 kasus kejahatan yang terjadi di tahun 2022. Ya, mengalami kenaikan. Ya, tentu saja banyak sekali ya faktor-faktornya. Ya. Artinya dengan angka itu, Bapak-bapak yang dirahmati Allah, Bapak Ibu, ya, berarti apa? Setiap 2 menit 2 detik itu terjadi kejahatan. 2 menit ya, 2 detik dari angka itu. 2 menit 2 detik terjadi kejahatan di Indonesia di 2022. Menurut angka-angka ini ya. Itu pun kalau misalkan ada yang termasuk itu kali ya, itu kasusnya Sambo ya itu ya. Kasusnya Sambo. yang publik sampai sibuk juga mengikuti. Di Australia terdengar nggak Pak itu?
Sampo itu. dengar. Terdengar juga ya? Iya. Ya, luar biasa tuh ininya ya. Sehingga itu mendapat ancaman hukuman mati ya. Saya juga tertarik juga, ternyata sebetulnya dari undang-undang ancaman hukuman mati ini sebetulnya itu hukuman kisos itu Pak. Betul nggak Pak? Jadi negara kita ini sudah ada undang-undang kisos sebetulnya itu. Cuma kan dilihat-lihat dulu itunya. Jenis pelanggaran pembunuhannya itu ya. Luar biasa negara kita ini. Ya. Nah, maksudnya gini ya. Tadi berapa? 2 menit, 2 detik itu terjadi kasus. Artinya 31,6 kejahatan terjadi per jamnya. Gitu. Per jamnya 31 kasus. Gitu. Nah, kenapa ini terjadi? Banyak faktornya. Kalau menurut Kepala Kepolisian Pak Sigit itu kan karena katanya di 2022 ini sudah mulai longgar ya kasus apa namanya pandeminya, sehingga orang bebas keluar gitu kan, sehingga bebas juga kriminalnya terjadi kata beliau. Tapi kalau kita lihat banyaklah ya kemiskinan itu terjadi, pendidikan. Yang paling penting adalah faktor tadi itu ya, tauhid rububiyahnya nggak masuk gitu. Kalau kita perspektif mereka itu Islam ataupun non Islam, Muslim non Muslim gitu, tauhid rububiyahnya tidak ada. Sehingga apa? Sehingga tidak merasa penting ataupun tidak ada rasa takut gitu. Sehingga apa? Sehingga mereka melakukan kejahatan itu. Kalau tauhid rububiyahnya itu masuk ya, lalu kemudian ada kepatuhan kepada Allah dan Rasulnya, mereka pasti akan menjauhi perbuatan, segala bentuk perbuatan dosa ataupun kemaksiatan, kemungkaran itu. Ini bayangkan membunuh ini kan luar biasa bahayanya. Kasus ini saya di satu sisi memberikan banyak pelajaran ketika di sidang begitu lama itu. Pertama apa? Ini menyadarkan kita bahwa membunuh itu adalah sebuah perbuatan yang keji. Ya kan? Kemudian apalagi? Sekaligus juga menunjukkan bahwa betapa berharganya nyawa manusia harus dijaga. Makanya dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah itu ayat 32 ya kalau tidak salah itu. Annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala nasa jami'a. Wa man ahyaha faka'annama ahya nasa jami'a. Itu kan ayatnya begitu ya. Jadi bahwasanya siapa yang membunuh nyawa, menghilangkan satu nyawa manusia tanpa dibenarkan, ya, atau melakukan kerusakan di muka bumi, maka seolah-olah dia itu membunuh ataupun menghilangkan nyawa manusia semuanya. Itu dosa membunuh luar biasa. Makanya dalam Islam dosa membunuh itu perbuatan yang perbuatan dosa besar gitu kan. Sebaliknya, siapa yang menghilangkan menyelamatkan, menjaga satu nyawa manusia, maka seolah-olah dia itu menjaga, menyelamatkan nyawa manusia semuanya. Ini penting, ya. Kemudian juga pelajarannya banyak lah, ya. Pentingnya menegakkan hukum seadil-adilnya, karena dengan penegakan hukum yang adil itu akan menimbulkan ketentraman, kesentosaan dalam semua pihak, kan gitu ya. Termasuk juga dengan ketetapan hukum yang adil itu, maka akan menimbulkan efek jerah juga bagi orang-orang untuk berpikir melakukan perbuatan dosa. Itu dari situ ya. Kemudian termasuk juga ya, kalau kita taat kepada Allah dan Rasulnya dari aspek misalkan seorang pembisnis, seorang peniaga gitu kan, maka dia akan menjalani proses bisnisnya itu dengan menjalankan ataupun dengan didasarkan prinsip-prinsip Islam, syariat Islam. Maka dia tidak melakukan kezaliman, tidak menipu, ya, tidak mengurangi timbangan, tidak melakukan korupsi dan seterusnya. Ya, ketika jadi pemimpin betul-betul dijalankan secara jujur, secara amanah. Gitu kan. Efeknya sangat luas, Pak. Ya, termasuk ya kalau kita dilihat dari kepatuhan ini dalam berkeluarga, misalkan dalam berkeluarga, ya, efek rububiyah bagi tauhid rububiyah terhadap keluarga. Ya kita bertanggung jawab, suami misalkan bertanggung jawab, suami istri bertanggung jawab untuk menjaga keluarganya, ikatan nikahnya dengan baik, kan gitu kan. Nah, ketika masing-masing semuanya menjalankan kewajibannya.
hak istri ditunaikan, hak suami ditunaikan oleh istrinya, kan begitu ya. Itu kan pengaruh apa? Pengaruh tauhid rububiyah udah membekas, udah tertanam dalam jiwanya karena ada tadi kepatuhan kepada Allah dan Rasulnya. Gitu. Ini luar biasa ini ya. Kalau kita hubungkan ini banyak berkaitan dengan semua aspek, termasuk pemimpin kan gitu ya. Pemimpin dalam aspek pemimpin ini kepemimpinan. Ya, kalau tauhid rububiyahnya itu sudah melekat pada jiwa seorang pemimpin, maka dia akan memimpin dengan amanah gitu, dengan penuh kejujuran. Tidak berani dia melakukan tindakan korupsi ataupun melakukan kezaliman. Kenapa? Karena dia yakin dengan tadi adanya muraqabatullah, pengawasan Tuhan. Allah melihat gitu kan. Melihat. Sehingga ada rasa takut gitu. Ya, ada rasa takut. Termasuk juga dalam masalah ibadah tadi itu, Bapak-bapak, Ibu yang dirahmati Allah, tauhid rububiyah yang tertanam dalam jiwa kita itu untuk terus berusaha untuk menebarkan kebaikan. Maka disinilah kemudian fungsi khalifah itu. Di mana saja kita berada, termasuk di Australia, silakan kita berdakwah di sana, menebarkan kebaikan al-Islam sehingga hidup kita lebih bermakna, kan gitu kan? Nah, caranya dengan seperti ini, mengikuti kajian-kajian, menghidupkan kajian-kajian Islam ini, siapa lagi kalau bukan kita, kan gitu ya. Nah, kalau sekarang ini ada berapa ini? Ada 20. Nanti kita tingkatkan bagaimana nanti ke depan bisa 50 yang hadir dalam acara kajian-kajian seperti ini. Nah, ini bagian syiar Islam. Ya. Nah, setiap yang hadir ini sekarang nih menghadirkan membawa satu orang saja. Nah, berarti sudah dilepatkan 40 nanti minggu akan datang. Ya kan? 40 yang hadir. Itu kebaikan, ya, kebaikan. Khalifatul Ard. Ya, kita ini punya fungsi untuk memakmurkan bumi di mana saja kita berada. Maka seorang petani siapapun ketika dia menjalankan fungsinya sebagai seorang petani, menanam tanaman yang bermanfaat, itu juga dalam rangka apa? Tauhid, implementasi pengaruh daripada tauhid rububiyah. Apalagi dia yakin ya, itu luar biasa nanti kalau menanam satu pohon saja itu yang berbuah itu menjadi amal jariah gitu. Walaupun kita tidak sempat memakan, ternyata bisa dimakan hasil itu oleh generasi setelah kita ataupun orang-orang keluarga kita, kan gitu. Nah, pengaruhnya sangat besar sekali, ya, sangat besar, ya. Tadi nanti silakanlah disimpulkan, saya pun nggak tahu ini yang menyimpulkannya gimana ya. Jadi yang paling penting, yang paling utama sekali itu tauhid rububiyah itu menghadirkan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ya, itu kan umum itu. In kuntum mu'minin. Dan tanda-tandanya seperti apa orang-orang mukmin itu? Dijelaskan lagi dalam ayat selanjutnya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ya, jika disebut nama Allah maka hatinya bergetar dia, takut dia. Ya. Ini juga ditafsirkan sangat luas nih ya. Wajilat qulubuhum wa idza tuliyat ayatu zadatum imana, kan. Jika dibacakan ayat-ayat Allah, baik ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat qauliyah, maka akan menghadirkan bertambah imannya. Maka orang-orang yang disebutkan dalam Al-Quran surat Ali Imran itu, alladzina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, ya. Maka mereka akan mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Itu kan ayatnya. Jadi orang-orang yang memikirkan, merenung, mentadaburi, ya, penciptaan langit dan bumi ini, ya, lalu kemudian dia yakin, tumbuhlah yakin dan mengatakan pengakuan Rabbana, ya Tuhan kami, ma khalaqta hadza batila. Tidak ada kekurangan, tidak ada kebatilan dalam penciptaan ataupun apa yang telah Engkau ciptakan ini. Ya. Kan gitu, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Maha suci Engkau ya Allah, faqina adzabannar, maka jagalah kami dari sentuhan api neraka. Jadi dengan tadabur alam, tadabur ayat-ayat kauniyah ataupun ayat-ayat Al-Quran qauliyah ini, itu juga akan bisa menguatkan keimanan kita, lalu kemudian akan membawa diri kita lebih dekat dengan Tuhan, ya, manusia yang memang disebut dalam Al-Quran sebagai ummah terbaik gitu ya, khairu ummah. Kita ingin menjadi bagian daripada itu. Maka diantaranya yang tadi itulah, kita beriman kepada Allah, kemudian berkontribusi dalam melakukan dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar dimanapun kita berada.
menebarkan kebaikan ataupun menjalankan fungsi kita sebagai khalifatul ard. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan di waktu yang sangat singkat ini. Saya mohon maaf ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sama saya juga masih terus memperbaiki diri ya, proses ya, karena tidak langsung kita menjadi orang yang sempurna ya. Kita terus saling mengingatkan antara satu dengan yang lain, dan ini mudah-mudahan juga menjadi wasilah wa tawassobil haq wa tawassobis sabr, sehingga kita betul-betul menjadi insan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustadz. Dengan apa yang tadi disampaikan, Masya Allah, waktu sangat singkat, tapi apa yang Ustadz sampaikan sangat padat. Bagaimana dalam kehidupan kita ini supaya bisa selalu menghadirkan Allah dan Rasulnya dalam setiap, bahkan kalau perlu setiap napas kita. Dan mudah-mudahan grup Zoom kita ini yang insya Allah akan dirutinkan per 2 pekan, bisa terus kita ramaikan bersama dan mengambil hikmah-hikmah yang ada di dalam yang disampaikan oleh pemateri-pemateri selanjutnya. Nah, gimana ini, kan biasanya kita 30 menit, tapi kayaknya nih saya lempar kembali nih kepada Ustadz Fad. Ada tadi sudah saya WA tuh, kalau bisa tambah 10 menit untuk tanya jawab gitu. Gimana? boleh. Saya belum Gimana sempat yang baca, ya, belum sempat baca. Ini pun Iya, saya iya, masih iya, silakan, di dalam mobil ini. Iya, Oke, silakan. kepada para pendengar yang dirahmati Allah, silakan kalau ada yang mau ditanyakan kepada Ustadz, saya persilakan. Ya, langsung saja ya. Kalau tidak ada, alhamdulillah, kita tutup lah. Saya mau tanya Ustadz Firdaus. Siapa tuh ada? Ya, silakan langsung aja ya. Ustadz Nurwanto ya. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Imron Baihaqi. Ya, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas ilmu, pengetahuannya, dan sharing pengalamannya. Saya mau bertanya, background saya ini kan pendidikan ya. Saya pernah menyimak dari guru-guru saya bahwa akar kata tarbiyah itu ada kaitannya dengan Robun atau Roba Yarbu atau Roba Yarubu gitu ya. Sehingga guru saya ini bercerita bahwa kalau dikaitkan dengan manusia itu sebenarnya ada dimensi pendidikan di situ. Kalau konsep tentang Allah atau Tuhan itu sebagai pencipta ya, pencipta alam semesta, menumbuhkan, yang memelihara, yang merawat, maka sebenarnya dalam konsep pendidikan guru itu sendiri adalah merawat, memelihara manusia. Nah, mohon pencerahannya ini Tat, kalau saya kan kajian dari sisi bahasa Arabnya, kedalamannya batas ya, mungkin Ustaz bisa menjelaskan lebih jauh. Jadi kaitan secara kebahasaan dan kemudian kemungkinan bisa maknai secara lebih mendalam tentang peran-peran kemanusiaan dari sisi makna Rabbun itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustadz Nurwanto ya. Ini langsung dijawab saja ya. Izin kita coba untuk langsung aja Ustaz. Merespon ya. Ya betul ya, tadi apa yang disampaikan oleh Ustadz Nurwanto ya, memang ada pemanaan seperti itu ya. Bahkan kalau kita di
ambil dari akar katanya itu dari kata robba ya, atau robbaba, yurobbibu. Ini kalau misalkan rububiyah itu kan masdar sinaya itu maksudnya ya. Nah, kalau dikaitkan dengan tadi pendidikan ya, seperti tarbiyah gitu ya. Itu memang seakar dengan kata itu, rob ya. Karena di situ rob itu diartikan menjadi Tuhan ya. Kenapa diajarkan Tuhan? Karena Tuhan itu sebagai penjaga tadi, pemelihara. Maka atau membimbing. Maka kata-kata seperti robbaba al-walad misalkan di sebuah kamus itu al-ma'ani, coba dilihat nanti ya. Robbaba al-walad. Itu rob itu di situ berarti memelihara, menjaga ya. Menjaga anak-anak gitu kan. Atau termasuk juga kata-kata itu dimaknai sebagai mendidik, membimbing, atau wata'ahada ya, buat sebuah perjanjian. Kalau dikaitkan dengan kata an-nikmah, robbaba an-nikmah itu mengandung makna hafidhoha, yaitu menjaga ataupun merawat nikmat itu. Ya, tentu dalam hal ini ya, kalau kita kaitkan dengan tauhid ini ya, kita punya tadi itu ya, sebagai orang yang yakin dengan ataupun percaya dengan Tuhan yang Maha Mencipta, menjaga, memelihara, maka kalau kita kaitkan dengan fungsi kita tadi sebagai khalifatul ardi, diantaranya adalah kita harus bisa membimbing keluarga kita, mendidik anak-anak kita, itu kan menjadi kewajiban kan gitu ya. Maka melantarkan anak itu dosa gitu kan, satu perbuatan dosa yang bertentangan dengan nilai-nilai tauhid ya. Itu kan disebutkan di ayat Al-Qur'an itu ya, di surat apa itu, insyaallah ya, lupa lagi yang ya ayyuhalladzina amanu, itu ada kaitan tuh ya dengan orang-orang yang beriman. Bisa dihafal nggak tuh ayatnya Ustaz? Bahasa Nur itu yang menjelaskan di situ tanggung jawab orang tua itu ya untuk menjaga keluarga ataupun anak-anaknya itu dari sentuhan api neraka kan gitu ya. Itu kan diawali dengan apa itu bunyi ayatnya itu ya Ustaz, jadi kok jadi lupa ini. Amanu anfusakum. Anfusakum wa ahlikum. Nah, kan itu bisa saja. Kalau kita kaitkan ke situ, itu diawali dengan orang-orang yang beriman gitu, seruan. Ya. Jadi orang mukmin, orang yang bertauhid itu diantaranya itu punya tanggung jawab untuk menjaga dirinya dan juga keluarganya dari api neraka. Maka disitulah kemudian kita juga punya tanggung jawab peranan besar untuk mendidik, ya, membesarkan, menjaga anak-anak kita, terutama mengarahkan mereka itu supaya beriman kepada Allah dan Rasulnya kan gitu, beribadah hanya kepadanya. Ataupun maka tujuan pendidikan Islam itu kan sama juga saya di pendidikan juga Ustaz ya. Jadi kalau misalkan tujuan pendidikan Islam itu, kalau Imam Al-Ghazali kan langsung ke jantungnya. Apa kata beliau? Tujuan pendidikan Islam itu adalah untuk menjadikan mereka itu dekat dengan Allah gitu. Simple gitu kan. Artinya ketakwaan kan itu. Artinya dia menjadi orang-orang yang bertakwa gitu, simple. Ataupun berkarakter akhlak mulia gitu ya. Itu sangat-sangat pengaruh. Memang ada kaitannya ya. Jadi efeknya berarti ini tambahan berarti ini yang dari Ustaz Nurwanto ya, dalam kehidupan berkeluarga tadi juga saya sudah menyinggung sedikit ya. Berarti efek ataupun pengaruh dari tauhid rububiyah itu adalah kesadaran tinggi dari setiap individu muslim, baik laki-laki ataupun perempuan, untuk mendidik anak-anaknya gitu kan, dalam konteks pendidikan, kewajiban, termasuk di sini tentu saja guru ya, kiai itu punya kewajiban, institusi ya punya kewajiban untuk mendidik, mengarahkan anak-anaknya itu supaya mereka itu tadi itu beriman ataupun bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu Ustaz. Terima kasih. Sama-sama. Ada lagi silakan yang mau berkontribusi. Saya Ustaz.
Ya, silakan. Ya, silakan langsung saja. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustadz pencerahannya tentang tauhid rububiyah ini. Tadi dikatakan bahwa salah satu aspek tauhid rububiyah ini adalah saya yakinnya bahwa yang mengatur alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang saya ingin perjelas di sini Ustadz, apakah misalnya ketika kita sudah saya yakin bahwa yang mengatur alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana juga banyak di dalam ayat-ayatnya tentang fenomena-fenomena alam ini, apakah kita percaya kepada sunnatullahnya saja, artinya bahwa Allah menciptakan langit dan bumi ini dengan hukum dan aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu artinya alam berjalan dengan sesuai dengan kehendaknya. Ataukah misalnya kita masih mempercayai bahwa Allah sampai sekarang itu masih turun tangan terhadap kodrat-kodrat alam yang terjadi sekarang ini, seperti angin bertiup, ataukah misalnya gempa dan lain sebagainya. Itu apakah di situ masih ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai perangkat-perangkatnya, malaikatnya dan sebagainya, ataukah kita percaya kepada sunnatullahnya itu, bahwa Allah sudah menciptakan alam raya ini dengan sunnah-sunnahnya, dengan jalan takdirnya, sehingga apa yang terjadi di alam ini sesuai dengan sunnah atau kodrat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, barangkali itu aja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan berlandaskan kepada ayat Al-Quran, salah satunya itu adalah di surat, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu sering membaca juga ya. Kalau di sini itu setiap subuh Jumat dibaca itu surat As-Sajdah itu. Ya. Ya, itu Allahu khalaqas samawati wal ardh wa ma bainahuma fi sittati ayyam tsumma stawa 'alal arsy. Ya, malakum min dunihi min wali wala syafi afala tatadzakkarun. Yudabbirul amro minas sama'i ilal ardi. Jadi berdasarkan ayat itu berarti selain tadi kita meyakini Allah sebagai pencipta, pemelihara, gitu kan, juga Allah itu mengatur, yudabbir, ya, mengatur alam ini, mengatur kejadian-kejadian yang terjadi. Makanya di surat Al-Hadid juga disebutkan di situ, ma'asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Inna dzalika 'ala Allah yasir, gitu kan. Jadi setiap musibah, kejadian-kejadian yang menimpa baik pada diri kita, pada bumi, gitu kan, pada alam ini, ya, itu semuanya sudah ditulis di Lauhil Mahfuz, kan. Itu juga harus kita yakini itu ya. Nah, itu semua yang terjadi ini akan terjadi, ya, kita kan nggak tahu, semuanya kan itu tadi itu semuanya ditulis di Lauhil Mahfuz. Itu termasuk itu juga, makanya dalam rukun iman yang ke-6 itu kita harus yakin kepada qada dan qadar, kan gitu ya, ketentuan Allah Subhanahu wa taala, termasuk tadi yang Pak Nadir tanyakan itu ya. Nah, tanyakan. Jadi Allah masih punya peranan. Allah tidak istirahat ya kan, tidak naim tidak naum, tidak naim seperti kita gitu kan. Nah, Allah tidak tidur, Allah tidak ngantuk. Walaupun alam ini Allah tetap mengaturnya, dan Allah tidak ada sifat ngantuk. Makanya tadi tuh kaitannya dengan asma wa sifat itu diperkuat lagi. Ya Aziz, Qahar. Allah itu maha perkasa, maha gagah, kan gitu kan. Tidak mudah loyo kan. Kalau kita kan mau ngaji saja malasnya luar biasa kan gitu ya. Padahal udah daring gitu kan. Ngantuk lah, sibuk lah, apa-apa ya. Nah, kalau manusia kan seperti itu, sifatnya lemah. Tapi beda dengan Tuhan tentu saja. Ya Allah itu maha gagah, maha perkasa, maha qawi, kuat gitu ya. Makanya alam ini ya Allah senantiasa berperanan kan gitu ya. Berperanan terus ya. Itu harus kita yakini. Dan itu termasuk tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah. Barangkali itu, Pak. Makasih. Ya, makasih Ustaz. Sayang sekali waktu kita sudah